Kita lanjutkan. Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah. Adik-adik tersayang, dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur yang mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekap Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang nabi berlinang-linang menahan haru. Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak, bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Sejak itu hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwahnya, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Hajar mengasuh sang bayi. Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu. Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan Bunda Hajar. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim adalah suami yang sangat lembut. Beliau tahu bahwa walaupun sangat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Putra saleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu, dalam setiap kesempatan berdoa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Adik-adik tersayang, belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian. Nabi Ibrahim dititah untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun, kehendak Allah ada di atas segalanya. Adik-adik tersayang, apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat yang baru itu? Kita dengarkan kisah selanjutnya, Sumur Zam-Zam. Adik-adik tersayang, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi, saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. Aku harus meninggalkanmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. Apakah ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk pasti. Allah pasti akan menjagamu dan anak kita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian air pun habis. Ismail menangis kehausan.
Bunda Hajar kebingungan. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah padaku jika di sisimu ada air. Namun tidak ada dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi tidak juga terlihat air. Hanya pasir, 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 dan pasir di mana-mana. Begitulah adik-adik tersayang, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Perjuangan Bunda Hajar ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Anakku, jerit Bunda Hajar sedih. Paling lama besok dia dan bayinya akan mati kehausan. Akan tetapi adik-adik tersayang, Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus-menerus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian, datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang untuk menjenguk, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang saleh. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang amat berat. Adik-adik tersayang, adakah yang tahu apa perintah Allah itu? Kisah ini sungguh masyhur ya teman-teman, yaitu tentang penyembelihan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakah yang lebih ia cintai? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Ismail? Melalui mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail. Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak? Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, ayah. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat. Dengan penuh haru, ia berkata, ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga kepadamu. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membawa Ismail jauh dari rumahnya. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, ayah, jangan ragu. Lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah.
Karena itu, tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku, ayah, jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba, sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu. Kisah ini selalu membuat Kak Ayu emosional ya. Jadi begitu cintanya Nabi Ismail terhadap Allah Subhanahu wa taala, ia rela disembelih oleh ayahnya. Ia rela berpisah dengan orang-orang yang dicintainya untuk memenuhi perintah Allah. Ini adalah kisah yang sangat mengharukan ya teman-teman, adik-adik tersayang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berbisik, "Anakku, ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Nah, adik-adik tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba besar yang disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Membangun Ka'bah. Adik-adik tersayang, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan saleh, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya, "Anakku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membangun Baitullah dekat sumur Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku akan membantumu," jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkat batu-batu, membelahnya dan meratakannya. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Agar dapat meletakkan batu di tempat yang lebih tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atas sebuah batu. Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memindahkan ke bagian yang lain sebagai tempat pijakan lagi. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Adik-adik tersayang, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di atas batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjidil Haram, kita dapat melihat dalam sebuah rongga berkaca, batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, artinya tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tempat itu dijaga kesuciannya dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tawaf, ruku dan sujud. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Apa yang kemudian terjadi dengan Ismail? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Adik-adik tersayang, tak lama kemudian Ismail menikah. Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya. Betapa tidak, dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diterima oleh menantunya.
"Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada Bapak," keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam termenung. Dia pun berdiri dan pamit. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini." Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan tersebut. "Itu ayahku," kata Ismail. "Pesan itu memerintahkan agar aku menceraikanmu karena kamu tidak berlapang dada dalam menjalani hidup kita yang sederhana." Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikahi wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung. Beliau diterima oleh menantunya yang baru. "Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada menantunya yang baru. "Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja, dan selalu membimbing saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidup berbahagia." Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya." Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. "Alhamdulillah, ayahku menyukaimu karena engkau istri yang saleha," senyum Ismail. Adik-adik tersayang, Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah nenek moyang Nabi Muhammad SAW ini? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik tersayang, tadi telah kita simak bersama kisah tentang tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW beserta para penduduknya, juga keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi, yang melahirkan nabi-nabi dan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, besok Kak Ayu akan lanjutkan kisah tentang nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Simak terus kisahnya ya. Sampai jumpa. Salam untuk ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.